Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Rahmawati, NIM 2310112013, Program Studi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah e-bisnis, Business Plan dengan makanan yaitu Ketsuwins atau ketan susu Wins. Latar belakang, di zaman sekarang makanan tradisional mulai ditinggalkan karena semakin banyak makanan siap saji yang kadang kurang baik untuk dikonsumsi secara terus-menerus. Perkembangan kuliner dalam hal ini jajanan di Indonesia yang semakin bervariatif membuat persaingan bisnis di bidang kuliner semakin ketat, sehingga diperlukan sesuatu yang baru dan berbeda untuk menarik minat para pecinta kuliner di Indonesia, dalam hal ini para kaula muda. Berdasarkan fenomena di atas, maka sangat cocok dan potensial bagi kami untuk mendirikan usaha di bidang kuliner jajanan ketan susu, di mana jajanan ketan susu ini merupakan sesuatu hal yang masih jarang ditemui dan akan menarik minat para kaula muda. Di samping rasanya enak, ketan susu juga merupakan makanan yang bergizi dan harganya cukup terjangkau bagi kaula muda. Lalu ada perkenalkan bisnis, jajanan tradisional pun bisa disulap menjadi menu kekinian yang digemari kaula muda. Jajanan tradisional itu bernama ketan yang kini dipadukan dengan susu. Ketan Wins merupakan suatu tempat makan yang menyediakan jenis makanan dari ketan yang berguna untuk mengganti nasi. Ketsuwins menyediakan makanan olahan dari ketan. Kami berinovasi dari olahan ketan yang sebelumnya hanya dijadikan makanan tradisional saja. Kami akan menjadikan suatu produk makanan sangat dengan harga jual yang tinggi. Dari ketertarikan saya pada makanan tradisional, terutama jajanan pasar, saya merasa sangat tertarik untuk membuat olahan rumahan yang kemungkinan akan mulai saya kembangkan menjadi bisnis ke depan saya. Saya ingin menciptakan ketan susu karena saya ingin menciptakan rasa makanan yang sangat biasa menjadi lebih bervariasi. Konsep usaha yang akan kami jalankan merupakan home industri kecil menengah yang beroperasi di daerah Pamulang Barat, yang memproduksi jajanan berupa ketan susu. Ketan susu yang kami tawarkan adalah ketan susu dengan komposisi yang pas, ditambah dengan topping yang menarik dan lebih bervariasi, berupa meses dan keju, sehingga menambah keunikan rasanya dan juga dikemas secara higienis. Lalu ada visi dan misi. Visi saya menjadi pusat kuliner dan tren makanan serta menguasai pangsa pasar di lingkungan kampus Unpam khususnya dan sekitarnya. Visi saya pertama menyediakan makanan yang inovatif sekitaran kampus yang menjadi kebutuhan atau tren di masyarakat dengan harga sesuai kantong mahasiswa. Kedua, pemasaran sendiri melalui media sosial seperti WhatsApp atau Instagram dan lain sebagainya. Yang ketiga, memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada pelanggan. Keempat, manajemen yang sistematis dan profesional agar tujuan tercapai dengan jelas. Lalu ada analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan atau strength. Yang pertama, selain rasa ketan original yang menjadi rasa varian baru. Yang kedua, menggunakan bahan makanan yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, mempunyai cita rasa makanan yang khas. Yang keempat, harga terjangkau sesuai saku mahasiswa. Yang kelima, ada bahan baku tidak terlalu mahal. Lalu ada kelemahan atau weakness. Yang pertama, hanya memproduksi secara berkala. Yang kedua, modal terbatas. Yang ketiga, tidak adanya tempat usaha tetap. Yang keempat, kenaikan harga di pasaran menjadi pengaruh terhadap harga pokok. Lalu ada peluang atau opportunity. Yang pertama, mengembangkan produk dengan beberapa varian rasa. Yang kedua, memasarkan melakukan medsos dan secara langsung. Yang ketiga, sangat mengutamakan cita rasa terbaik. Yang keempat, produk ini tidak mudah basi. Lalu ada ancaman atau threats. Yang pertama, persaingan perdagangan dalam harga. Yang kedua, persaingan perdagangan dalam penyajian. Yang ketiga, persaingan perdagangan dalam cita rasa. Yang keempat, persaingan perdagangan dalam pelayanan. Kelima, ada bersaing dengan produk yang sudah ada.
Lalu yang terakhir ada produk mudah ditiru. Yang pertama produk atau produk. Produk yang dijual adalah ketan susu yang merupakan makanan olahan dari ketan. Lalu ada price atau harga. Harga bervariasinya rasa itu bervariasi. Harga ini sangat terjangkau dan relatif murah. Lalu ada promotion atau promosi. Kami melakukan pemasaran dengan dua strategi. Pertama dengan promosi online yang berupa WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Kedua, pangsa pasar secara umum yaitu masyarakat lingkungan Pamulang, dan kemudian produk yang kami jual dengan harga terjangkau. Lalu ada place atau tempat. Tempat yang dipilih yaitu di Jalan Raya Surya Kencana, nomor 1 Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Karena pada daerah ini sangat ramai dengan pemukiman penduduk serta tempat tinggal mahasiswa karena dekat dengan kampus Universitas Pamulang. Lalu ada strategi pemasaran bisnis. Yang pertama, target konsumen. Dalam pembuatan usaha Catsuwins, terdapat konsumen awalnya adalah mahasiswa yang berada di wilayah Universitas Pamulang. Lalu yang kedua ada wilayah pemasaran. Wilayah dan kawasan lokasi tempat usaha di Jalan Raya Surya Kencana nomor 1 Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, yang mayoritas ditinggali oleh ribuan mahasiswa Universitas Pamulang dan berlokasi berada di pinggir jalan yang tentunya merupakan tempat yang sangat strategis. Yang ketiga, situasi persaingan. Di daerah Tangsel, khususnya Jalan Raya Pamulang Barat, merupakan tempat yang sangat tepat karena ketan susu tidak ada di kawasan sehingga mempermudah mempromosikan dan memasarkan produk usaha Catsuwins. Yang keempat ada jumlah harga dan produk. Dalam sekali produk, Catsu mengolah 1 liter ketan, di mana 1 liter tersebut mampu menghasilkan 50 mangkok yang dapat digunakan untuk 2 hari. Harga dari produk ini 1 porsi 10.000 tanpa topping. Lalu ada aspek keuangan. Aspek keuangan di sini ada variable cost yang saya gunakan dengan total 3.445.000. Lalu ada fixed cost yang saya gunakan dengan total 507.500. Untuk harga produksi, fixed cost ditambah variable cost. Fixed cost 3.445.000 ditambah variable cost 507.500 sama dengan 3.952.500. Lalu ada harga produksi, di mana harga produksi dibagi kapasitas produksi. Harga pokoknya 3.953.500 dibagi 750 porsi. Total 5.274. Per porsi dibulatkan menjadi 6.000. Asumsi margin keuntungan yang saya memakai 80%. Harga jual dibagi per porsi itu biaya satuan 1 plus margin 6.000, 1 ditambah 80% sama dengan 6.000 dikali 1,8 sama dengan 10.800 digenapkan menjadi 10.000. Tambahan topping per mangkok 3.000 menjadi 13.000. Lalu ada perhitungan laba. Dalam sebulan, produksi yang laku terjual kurang lebih sebanyak 750 porsi per bulan. Maka perhitungannya sebagai berikut. Harga jual dikali kapasitas produksi, di mana harga jual 13.000 dikali kapasitas produksi 750. Total 9.750.000. Lalu ada keuntungan per bulan, di mana jumlah pendapatan dikurang variable cost. Jumlah pendapatan 9.750.000 dikurang variable cost 3.445.000 sama dengan 6.305.000 per bulan. Lalu ada keuntungan per tahun, pendapatan per bulan dikali 12. Pendapatan per bulan 6.305.000 dikali 12 hasilnya 75.660.000. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to